Alright, puji Tuhan. Sekali lagi saya ucap selamat datang kepada mereka yang baru join kita malam ini untuk kebaktian kita pada malam ini ya. Haleluya. Ya, malam ini saya mau berbicara tentang panggilan amanat agung. Ya, sesuatu yang bukan baru bagi kita, tapi saya percaya kita perlu disegarkan kadang-kadang dan perlu diingatkan kadang-kadang tentang amanat agung ataupun perintah Tuhan Yesus Kristus untuk kita memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, mari kita masuk dalam khotbah malam ini. Sekali lagi saya ingatkan Anda untuk sharekan khotbah kita malam ini atau kebaktian kita malam ini kepada teman-teman supaya mereka juga akan mendengar firman Tuhan pada malam ini ya. Kalau Anda Alkitab bersama dengan Anda boleh buka di dalam buku Matius 28 ayat 19 dan ayat 20 ya. Katanya di sini ayat 19, karena itu ini Yesus sedang berkata-kata di sini. Katanya karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi di ayat 20 itu memberitahukan kita bahwa amanat agung ini, atau ada yang memanggil ini perutusan besar atau the Great Commission ya. Dia satu perintah karena Yesus kata ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi amanat agung ini saudara-saudara adalah satu perintah daripada Tuhan Yesus Kristus. Amanat agung, apa itu amanat agung? Sesuatu yang diamanatkan kepada kita, yang dipercayakan kepada kita untuk kita melaksanakan, untuk kita melakukannya. Jadi perkataan amanat itu adalah perkataan yang berat. It's a heavy responsibility. Heavy responsibility. Jadi kita diamanatkan sebenarnya oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil dan juga menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus Kristus. Bukan saja menjadi orang percaya, bukan saja orang menjadi pengikut Tuhan Yesus, tapi menjadi murid Yesus, to become a disciple of Jesus. Haleluya. Nah, saudara, ini sangat penting karena amanat agung ini sebenarnya banyak orang Kristen tidak mengendahkannya dan tidak melakukannya, tidak melaksanakannya. Padahal ini adalah perintah yang sangat berat, ya, sangat penting. Um, apa ini desakan, sesuatu desakan ya. There is a sense of urgency. Seolah-olah di sini kalau kita pelajari dan renungkan ini, waktu Tuhan Yesus berkata pergilah, dia ada suatu desakan, satu urgency. Maksudnya seperti seolah-olah Yesus berkata pergilah dan pergi sekarang, harus pergi sekarang. Ya, jangan ditunda-tunda. Ya, tapi harus pergi sekarang. Dan itulah yang dilakukan oleh murid-murid Yesus di gereja awal. Mereka pergi, Markus 16 ayat 20 berkata, dan mereka pun pergilah dan memberitakan firman Tuhan di segala penjuru, sejarah penjuru. Nah, di dalam Hagai Institute kita ada moto yang berkata seperti begini ya. Perintahnya yang akhir adalah keutamaan kita. Perintahnya yang terakhir adalah karena ini adalah perintah Yesus yang terakhir sebelum dia diangkat ke surga. Sebelum dia pulang kepada Bapa di surga. Ini adalah perintah Yesus yang terakhir. Dan perintah ini diamanatkan kepada orang-orang yang percaya kepada dia. Ya, panggilan amanat agung ini, semua orang percaya dipanggil untuk menginjil dan menjadikan bangsa menjadi murid Yesus. Semua orang percaya adalah di dalam bahagian rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan itu? Rencana Tuhan adalah untuk menyelamatkan manusia, menebus orang berdosa. Semua orang yang percaya kepada Yesus menerima kuasa Roh Kudus ya di dalam hidup mereka. Tujuannya Roh Kudus itu adalah untuk
menguatkan kita, memberikan kita kuasa untuk menginjil, memberitakan firman Tuhan. Dan semua kita telah diutus oleh Tuhan. Perkataan di dalam Matius 28 ayat 19-20 itu adalah untuk semua orang Kristen, bukan orang tertentu, bukan kepada pendeta, bukan kepada gembala, bukan kepada pemimpin-pemimpin saja, ataupun ada penginjil-penginjil khas di dalam gereja. Bukan. Tetapi untuk semua orang percaya kepada Yesus harus pergi menginjil. Semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus harus pergi memberitakan Injil. Harus pergi menjadikan segala bangsa murid Yesus. Nah, ini mandat saudara. Perkataan yang berat, satu perintah yang berat. It's a heavy responsibility. Tetapi banyak orang Kristen tidak mengindahkannya. Banyak orang Kristen hanya pergi gereja. Banyak orang Kristen tidak peduli. Saya mau berikan sebab-sebab kenapa kita menginjil dan menjadikan bangsa murid Yesus. Ada 8 perkara saya kongsikan, saya tidak akan perpanjangkan. Saya hanya sentuh poin dia, ada firman-firman yang kita akan baca. Karena kalau saya akan masuk jelaskan satu persatu ini begitu panjang ya. Begitu panjang. Yang pertama, kenapa kita menginjil menjadikan bangsa murid Yesus? Yang pertama, karena itu adalah mandat Yesus. Itu adalah perintah Yesus. Yesus memerintahkan engkau untuk menginjil. Maksudnya semua orang Kristen. Kalau namamu orang Kristen, kalau engkau adalah orang Kristen, perintah ini adalah untuk kamu. Yesus perintahkan kita semua untuk menginjil. Ini adalah perintah Yesus yang pertama. Yesus berkata dalam Yohanes 14:15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Termasuk ini, Matius 28. Kalau kita mengasihi Yesus, kita akan menuruti dan melakukan perintahnya. Markus 16:15 kata Yesus, "Pergilah." Matius 28 ayat 19, Yesus kata, "Beritakanlah Injil." Pergilah dan beritakan Injil kepada segala maksud. Pergilah dan menjadikan bangsa muridku. Yang kedua, kenapa menginjil dan menjadikan bangsa murid Yesus? Karena ada kemiskinan Injil. Apa itu kemiskinan Injil? Maksudnya orang-orang yang belum pernah mendengar Injil Tuhan Yesus Kristus dan menerima keselamatan dari Yesus. Itu kemiskinan Injil. Maksudnya orang-orang ini tidak pernah mendengar tentang Yesus, tidak pernah mendengar tentang Injil. Hari ini saudara, kita sudah sampai 8,1 billion orang di dunia. Mungkin saya akan lihat update-nya, mungkin kita sudah lebih daripada itu. Ya, karena sebelum pandemik, populasi dunia sudah menjadi 8,1 billion. Dan mereka rekodkan ada baby dilahirkan di Filipina, dan itu adalah orang yang menjadikan 8,1 billion orang di dalam dunia. Dan di Asia sahaja kita ada 4,7 billion orang di Asia. Alright, besar jumlah populasi dunia di Asia saja. Dan 2 billion lebih itu tidak pernah mendengar Injil. Itu adalah kemiskinan Injil. Karena 2 billion lebih orang belum pernah mendengar Injil Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di dalam satu saat ada 4 baby dilahirkan. Itu menjadikan setiap hari ada 350 baby dilahirkan. Setiap hari. Dalam setiap saat ada 2 orang meninggal. Itu menjadikan 150.000 orang meninggal setiap hari. Setiap hari banyak orang meninggal. 150.000 orang meninggal setiap hari, saudara. Hari ini sudah ada 150 orang meninggal. Besok akan ada 150.000 orang lagi meninggal. Dan seterusnya, saudara. Pikirkan tentang hal ini. Bagaimana terdesaknya kita untuk memberitakan Injil. Di dalam 150.000 orang yang meninggal, 46.000 orang masuk neraka karena tidak pernah mendengar Injil. Setiap hari ada 46.000 orang yang masuk neraka karena tidak mendengar Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pikirkan ini, saudara-saudara. Pikirkan. Setiap hari kita melakukan aktivitas kita setiap hari. Kalau kita tidak pikirkan tentang menjangkau jiwa, tidak pikirkan untuk menginjil,
46.000 orang setiap hari masuk neraka, saudara-saudara. Mungkin kita tidak boleh menjangkau 46.000 orang setiap hari. Tapi kita lakukanlah bagian kita. Walau di mana kita, sama ada kita dalam pelayanan ataupun tidak. Ya, tetapi kita hidup setiap hari memikirkan dan membawa amanat agung Yesus dalam kehidupan kita. Saat kita pergi kerja, saat kita pergi sekolah, saat kita pergi ke pasar, saat kita pergi ke kantor atau di office kita mendorong, kita mengungsikan kesaksian, memberitakan berita baik, mengungsikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu pun menjadi pendeta yang luar biasa. Kita tidak perlu pun menjadi orang Kristen yang terlatih, yang ditraining, orang Kristen yang begitu sudah matang dan dewasa. Tidak perlu. Hanya kongsikan saja kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan mengundang orang untuk datang bersama kita di dalam gereja atau di dalam meeting-meeting, saudara-saudara. Kita lakukan setiap hari. Haleluya. Yang ketiga, kenapa menginjil dan menjadikan bangsa murid Yesus? Karena sebagai orang Kristen, kita akan menerima reward ataupun hadiah. Setiap orang Kristen, kita akan dihakimi ataupun diberikan hadiah menurut pekerjaan kita. We will be rewarded according to our works. Di dalam buku Pengkhotbah 12 ayat 12 hingga 14. Katanya lagi pula, anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan, takutlah akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Lukas 6:23. Katanya, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Ada upah, hadiah, ganjaran, reward. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya, ini Yesus berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kita akan menerima upah menurut perbuatan kita, sama ada baik atau jahat, ya, orang baik atau orang jahat, orang kudus atau orang berdosa, right? Orang benar ataupun orang berdosa. Kita akan menerima upah, saudara-saudara. Jadi penting untuk kita melayani Tuhan, penting untuk kita memberitakan firman, penting untuk kita bersaksi, menjangkau jiwa, ya, menuai jiwa. Penting, saudara. Itulah setiap orang Kristen seharusnya melayani. Jangan hanya datang gereja. Banyak orang Kristen hari. Kalau kita lihat sekeliling kita setiap hari Minggu, gereja-gereja kalau kita lihat, oh penuh, banyak. Ya, gereja-gereja besar, mainline churches, banyak. Ya, kalau kita lihat tempat parkir kereta mereka, penuh dengan mobil atau kereta, mobil-mobil dan kereta-kereta. Kalau di Malaysia kereta lah. Ya, penuh. Tapi itu hanya orang church goers. Hanya pergi sembayang, mereka bilang, setiap hari Minggu. Ya, sembayang. Tapi kalau kita ini orang Kristen hari Minggu saja, tidak ada gunanya, saudara-saudara. Kita harus menjadi orang Kristen yang melayani. Amen. Orang Kristen yang melayani. Orang Kristen yang berbakti kepada Tuhan. Orang Kristen melayani Tuhan. Amen. Menjangkau jiwa. Yang keempat, kenapa menginjil dan menjadikan bangsa murid Yesus? Karena sebagai penjaga kaum atau penjaga, as a watchman dalam buku Yehezekiel, kita ditetapkan Tuhan menjadi penjaga jiwa-jiwa. Katanya dalam Yehezekiel 3:17, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Jadi kita ini, Tuhan telah menetapkan kita menjadi penjaga jiwa-jiwa. Dalam Yeskiel 33 ayat 3 hingga 6. Ayat 3 hingga 6 Yeskiel 33.
Katanya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsa. Jadi kita itu penjaga, meniup sangkakala, memberitakan firman, memberikan amaran, memberitakan ya kedatangan Tuhan, memberitakan akhir zaman. Ayat 4, kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, ya, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ayat 5, ia mendengar suara sangkakala tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Jadi Tuhan telah mempercayakan kepada kita pelayanan sebagai penjaga atau watchman. Memberitakan Injil itu adalah memberi peringatan atau memberikan amaran, memberikan berita bahwa kedatangan Tuhan datang. Kalau kita orang berdosa, kemusnahan itu akan datang, kebinasaan itu akan datang, neraka itu ada. Jadi kita beritakan kepada mereka. Kalau mereka dengar, puji Tuhan. Nah, kita bukan menyelamatkan mereka, karena itu pekerjaan Tuhan. Tugas kita, pekerjaan kita adalah untuk memberitakan, untuk meniup sangkakala, untuk memberitakan pesan Tuhan. Amen. Haleluya. Yang kelima, kenapa kita menginjil dan menjadikan bangsa murid Yesus? Karena kalau kita lakukan itu, kita sedang meluahkan atau mengekspresikan kasih Tuhan atau hati Tuhan. Dalam 1 Timotius 2 ayat 4, katanya, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu hati Tuhan. Dalam 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu hati Tuhan. Tuhan tidak mau ada orang binasa, tetapi orang bertobat. Jadi Tuhan utus kita untuk memberitakan Injil, memberitakan keselamatan, pertobatan kepada orang-orang di dalam dunia ini. Yeskiel 18 ayat 23. Katanya di sini Tuhan berkata, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatan supaya ia hidup? Jadi Tuhan tidak berkenan kepada orang fasik. Saya percaya itu meremukkan hati Tuhan, menghancurkan hati Tuhan melihat 46.000 orang masuk neraka setiap hari. Saya percaya itu sangat-sangat meremukkan hati Tuhan. Yang keenam, kenapa kita menginjil dan menjadikan bangsa murid Yesus? Karena saat kita melakukan itu, kita sedang meneruskan pekerjaan Yesus. Yesus datang untuk mencari mereka yang hilang, menyembuhkan mereka yang sakit, membebaskan mereka yang dibelenggu. Kita sedang melakukan pekerjaan Yesus dan meneruskan pekerjaan Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 12, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kita meneruskan pekerjaan Yesus. Kata Yesus, kalau kita percaya kepada Dia, kita akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Dia. Dalam 2 Korintus 5 ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Kita menjadi utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihatkan kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Yang ketujuh, kenapa kita menginjil dan menjadikan bangsa sebagai murid Yesus? Karena saat kita melakukan itu,
kita akan membawa transformasi kepada setiap kehidupan, setiap pribadi dan juga komunitas. Ya, Injil atau firman Tuhan, keselamatan dalam Yesus membawa transformasi ke dalam orang dan komunitas. Banyak komunitas, ada negeri-negeri, negara yang berubah karena Injil Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Anda juga pernah melihat dan mendengar bagaimana seseorang itu diubahkan saat dia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Penting. Dan yang ke-8, kenapa kita menginjil dan juga menjadikan orang bangsa Yesus? Karena kita akan menolong, membantu gereja bertumbuh. Kalau kita menjangkau jiwa, setiap jemaat menjangkau jiwa, gereja akan bertumbuh. Pekerjaan ini, menjangkau jiwa, bukan pekerjaan pastor, atau bukan pekerjaan pastor saja, tapi untuk setiap jemaat di dalam gereja. Setiap jemaat harus aktif untuk bersaksi, untuk menjangkau jiwa. Setiap jemaat harus mencari jiwa saudara-saudara. Dalam Kisah Rasul kita melihat gereja awal saat mereka percaya, semua mereka aktif dan giat untuk bersaksi, memberitakan firman Tuhan dan menjangkau jiwa. Gereja akan bertumbuh, saudara-saudara, apabila kita menginjil, ya, dan menjadikan penginjilan itu menjadi cara kehidupan kita, saudara-saudara. So, ingat ini, saudara, ada 8 perkara yang saya kongsikan. Kalau lupa, lihat video lagi ini dalam Facebook ataupun yang kita upload di YouTube, supaya Anda akan ingat apa yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya harap firman ini menantang kita, mencabar kita, dan mendorong kita untuk melaksanakan amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Saya berdoa Tuhan akan memakai kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih, Bapa di surga. Terima kasih firman-Mu malam ini. Tuhan, Engkau telah memandatkan kami lewat Matius 28 ayat 19 hingga 20, Markus 16, Engkau telah memberikan firman ini sebagai satu amanat bagi kami untuk dilaksanakan, untuk dilakukan. Kami mau menyahut panggilan Tuhan. Kami mau melakukan amanat agung. Kami mau menjangkau jiwa, ya Tuhan. Kami mau membangun gereja. Pakai kami, Bapa. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, Bapa. Dengan kuasa-Mu untuk kami menginjil, menjadikan segala bangsa murid Yesus. Ampuni kami, Tuhan, karena kami lalai. Ampuni kami, Tuhan, karena kami telah tidak mengendahkan perintah-Mu. Ampuni kami, Bapa. Dan pakai kami daripada hari ini untuk menjangkau jiwa. Bapa, terima kasih. Terima kasih, Bapa. Terpuji nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Saudara, pergilah bersaksi. Pergilah beritakan firman Tuhan. Menjangkau jiwa. Shalom dan Tuhan berkati Anda semua. Selamat malam. Haleluya. Amen.